Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Firly, sebelum memulai pembelajaran, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa, doa mengajar masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Semoga pembelajaran kita ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Amin. Oke. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Ya, kabar Bapak juga baik sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini ya di ruang kelas kita ini. Ya, tolong dijaga kesehatannya ya. Ya, sering musim hujan di sini dan di sini juga dalam keadaan rintik-rintik hujan seperti itu. Jadi sebelum Bapak mulai, Bapak mau presensi dulu nak. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Firly, Bapak minta laporannya Firly. Pak. Ya. Hendra, Pak. Bentar, Bapak catat ya. Siapa yang tidak masuk? Yang pertama? Hendra. Oke, yang kedua? Astuti. Astuti. Yang ketiga? Junita. Junita. Keempat? Selina juga tidak masuk. Ini alfa semua ya? Ya. Oke, ada lagi? Sudah, 4 orang. Ya. Oke, terima kasih Firly sudah dilaporkan. Ya, Pak. Ya, nah ini seperti teman-temannya ini ya yang tidak masuk, bisa jadi mungkin sedang sakit, tapi tidak mengirimkan surat ya. Oh ya, sebentar. Kenapa ya mati? Tadi hidup padahal. Oke, sip. Nah, seperti janji Bapak kemarin ya, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Jadi kita beralih, kita beralih dari yang namanya elastisitas menuju ke tekanan hidrostatis. Nah, sekarang sebelum memasuki tekanan hidrostatis, di sini Bapak ingin mengingatkan, kita menggunakan pembelajaran PBL ya, Problem Based Learning. Jadi Bapak akan memberikan masalah terlebih dahulu dan nanti kalian akan menyelidiki masalah itu sehingga ya kalian bisa berpikir kritis untuk mencari pengetahuan baru seperti itu ya. Oke, jadi sebelum masuk ke tekanan hidrostatis, di sini Bapak masuk ke apersepsinya dulu ya, tentang tekanan pada zat padat. Kemarin sudah dibahas kan di SMP ya. Ya kan? Nah, tentang tekanan pada zat padat. Jadi Bapak ingin melihat apakah kalian masih ingat beberapa hal mengenai tekanan pada zat padat. Caranya seperti ini, nanti Bapak ingin memberikan pertanyaan dan kalian menjawab ya. Siapa yang masih ingat silakan jawab, lalu maju ke depan, pakai mikrofonnya dan menjawab. Bapak di sini akan mencatat apa yang kalian jawab. Paham? Paham. Nah, oke, sip kalau paham. Sebentar. Oke, Bapak punya pertanyaan pertama tentang tekanan pada zat padat. Apa itu tekanan pada zat padat? Apakah ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Aulia. Iya, silakan maju Aulia dan dijawab. Oke, silakan. Bapak catat ya, sebentar Aulia. Oke, silakan Aulia. Tekanan pada zat itu gaya Ya. bekerja pada satuan Ya. luas bidang, Pak. Gaya yang bekerja, oke, pada satuan luas bidang. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Aulia. Sudah dijawab dengan benar ya. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat tentang tekanan pada zat padat. Iya, Pak. Iya, silakan Siti Ardila. Siti Ardila ya, maju. Oke, Siti Ardila maju dan langsung dijawab. Bapak akan mencatat di sini ya. Siti Ardila. Oke. Menurut saya, semakin besar gaya Coba dipakai dulu mikrofonnya ya. Menurut saya, semakin besar gaya diberikan pada benda, maka nilai tekanannya juga semakin besar. Makin besar gaya, makin besar tekanan. Oke, terima kasih Siti Ardila. Tepuk tangan dulu. Nah, itu tentang tekanan pada zat padat. Ternyata dari kalian masih ingat. Bapak salut ya, berarti ingatan kalian itu cukup baik. Oke. Nah, Bapak berlanjut ke pertanyaan kedua tentang apa-apa saja yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Ada yang bisa menjawab mungkin? Siapa? Naila. Oke, Naila, silakan maju. Waduh, mantap. Menurut Naila apa? Coba.
Silakan. Selain gaya, Ya. yang mempengaruhi nilai tekanan adalah luas bidang tekannya, Pak. Oke. Semakin kecil luas bidang tekan, maka Luas bidang akan tekan, semakin ya. besar nilai tekanan yang mempengaruhi benda tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Menurut Naila ternyata adalah luas bidang tekan. Jadi selain gaya, menurut Naila ada faktor lain yaitu luas bidang tekan yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Ada lagi yang ingin berpendapat mungkin? Ada lagi? Yang masih ingat? Ya, selain gaya adalah luas bidang, ya. Oke. Atau mungkin ada yang lupa-lupa misalnya. Tidak ada? Oke, berarti setuju dengan jawaban temannya ya di sini ya. Ya, oke. Kalau ada pendapat dan masalah, nak, silakan dijawab saja. Kira-kira apa lagi yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? Ya, sip. Ya, kalau begitu Bapak lanjut ya. Oke, sip. Kalau sudah, sebentar ya. Oke, ini tentang jawaban teman-temannya, apersepsi tekanan pada zat padat. Nah, ya, untuk apa sih kita belajar tentang tekanan hidrostatis hari ini? Coba dilihat ke depan, apakah terlihat, nak, tentang tujuan pembelajaran ini? Apakah terlihat di depan? Terlihat ya? Oke. Nah, coba kalau terlihat, Bapak ingin perhatikan dulu di depan, mengapa kita ingin membelajar tekanan hidrostatis ini? Tujuannya adalah yang pertama, Bapak ingin nanti kalian mampu ya menjelaskan besaran-besaran terkait tentang tekanan hidrostatis. Nah, yang kedua, Bapak mau kalian mampu menentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda. Yang ketiga, Bapak mau kalian menerapkan. Nah, menerapkan konsep dari tekanan hidrostatis terhadap permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kaitannya tentu saja ke kehidupan, ya kan? Karena Bapak ingin pembelajaran kita ini yang kontekstual, yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, lalu yang berikutnya, Bapak ingin kalian menganalisis. Nah, menganalisis, Firly perhatikan ke depan, Firly. Iya, sip. Menganalisis besaran-besaran pada tekanan hidrostatis itu apa saja. Dan bagaimana hubungannya seperti itu. Sama dengan hubungan kalian dengan teman kalian misalnya, ya kan? Bagaimana hubungannya, apakah baik-baik saja, apakah ini dan sebagainya. Nah, di besaran-besaran fisika juga ada hubungan seperti itu, nah. Namanya hubungan berbanding lurus dan berbanding terbalik. Nah, itu yang Bapak mau nanti. Terus, Bapak ingin kalian melakukan percobaan virtual via PET ya, seperti kemarin. Kalau kemarin tentang pegas, nah ini tentang apa? Tekanan hidrostatis. Nah, seperti itu. Jadi Bapak mau kalian berpikir kritis dengan melakukan percobaan virtualnya. Ini dipandu oleh apa? Dipandu oleh LKPD yang sudah Bapak siapkan secara online. Oke, yang terakhir tentu saja mempresentasikannya. Ya kan? Tidak lengkap kalau sudah dipahami, Bapak mau kalian mempresentasikan, mengkomunikasikannya. Hasil dari yang kalian dapatkan. Seperti itu. Bisa? Bisa. Bapak cek 1, 2, 3. Go! Oke, mantap. Nah, kita mulai masuk ke kegiatan intinya nah di sini. Nah, di kegiatan inti Bapak mau kalian simak dulu video ini terlebih dahulu. Apakah terlihat videonya, nak? Terlihat ya? Oke, sip. Silakan dilihat dulu, disimak ya. Bendungan Pidexo. Nah, silakan disimak. Oke, 30 detik saja waktu untuk menyimak bendungan tadi. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Apa yang ditampilkan dalam bendungan? Siapa? Oh iya, silakan. Amelia ya? Woi, semangat ya. Maju dulu Amelia ke depan. Akan Bapak catat. Oh ya, Bapak mau dengar dulu pendapat Amelia. Pakai mic-nya. Nah, sip. Terima kasih. Nah, menurut Amelia apa yang ditampilkan di depan ini? Video tadi menampilkan struktur bendungan, Pak. Iya, struktur bendungan. Ya, selain struktur bendungan tentu saja ada apa di situ? Ada bendungannya. Sudah Amelia? Sudah. Ada lagi mau disampaikan yang lainnya? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nggak apa-apa. Nah, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Ya, Pak. Iya, Ihsan, silakan. Kamu ingin berpendapat apa tentang video ini, Ihsan? Oke, sip. Nyaring-nyaring ya? Oh iya, harus. Ya. Menurut saya bentuk bendungannya, Pak.
yang secara umum mirip seperti desainnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Iya, jadi menurut Ihsan bentuk bendungannya ya, yang perlu yang perlu diamati lebih jauh. Menurut Ihsan bentuk bendungannya. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Ya, Pak. Ya, apa Dil? Karena agar desainnya lebih estetik. Lebih estetik. Waduh, oke, tidak apa-apa. Nah, mungkin Adil terlalu semangat ini ya tentang Bapak di sini ada pertanyaan pemantik dulu, Dil. Nah, karena Adil sudah terlanjur tadi menjawab, Bapak tanyakan sekalian langsung. Nah, menurut Adil karena bentuknya estetik ya. Nah, kira-kira mengapa desain dinding bendungan ini semakin tebal menuju dasar bendungannya, Adil? Biar apa, Adil? Maju ke depan dijawab. Ya, silakan. Bapak catat jadi pendapatnya si Adil ya. Oke, menurut Adil karena apa? Karena semakin ke bawah, semakin ke dasar air, semakin besar. Iya. tekanannya, Pak. Wow, mungkin menurut Adil makin ke bawah makin ditekan ya oleh air ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, ada lagi mungkin yang ingin berpendapat karena estetik ya, karena Adil tadi ya. Oke, biar cantik ya. Biar cantik menurut Adil. Ada lagi yang ingin berpendapat tadi? Oke, silakan Dias. Maju ke depan Dias. Iya, Dias punya pendapat apa ya di sini ya? Bapak cukup penasaran apa yang ingin disampaikan oleh Dias. Silakan Dias. Bapak catat di sini Dias. Ya, silakan. Kalau menurut saya ada Ya. guna atau fungsi tertentu, Pak. Oke, berarti menurut Dias desain itu dibuat karena ada guna atau fungsi tertentu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Terima kasih, Dias. Nah, ini ada pendapat dari teman-temannya, bagus sekali ya. Terima kasih. Ternyata menurut kalian desain tadi dibuat untuk apa? Selain memperindah, menurut Adil tadi ya, itu juga untuk apa? Untuk ada fungsi tertentu ya. Ada fungsinya, entah untuk apa itu nanti kita selidiki. Nah, masuk ke orientasi masalah di sini. Bisakah dilihat di depan di sini, Nak? Bisa. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah pertanyaan berupa masalah. Kalian pernah lihat bendungan jebol, tanggul jebol? Pernah. Nah, apalagi di desa-desa ya, mungkin ya ketika banjir dan sebagainya, ketika dibuat bendungan, namun ternyata bendungan itu apa? Bocor atau jebol atau hancur. Ini Bapak sediakan gambarnya di depan ini, sudah ada ya, di situ bisa disimak. Nah, mengapa tanggul yang dibuat oleh masyarakat setempat ini tadi, misalnya di tempat kita, itu rentan mengalami kejebolan atau rusak? Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Ada yang ingin berpendapat, Nak? Biar Bapak catat pendapatnya di sini. Ya, Junita, silakan maju Junita di depan. Akan Bapak catat di sini menurut Junita ya. Oke. Sebentar Junita. Iya. Oke, menurut Junita apa? Menurut saya, karena Oke. ada kebocoran kecil yang menjadi besar yang tidak kuat bahannya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Menurut Junita ada kebocoran kecil yang menjadi besar. Ya, ada lagi Nak yang ingin berpendapat? Oke, silakan Reza. Semangat sekali ini Reza. Ya, menurut Reza kenapa kira-kira? Bapak catat ya. Menurut saya karena desain tanggulnya yang belum tepat, Pak. Karena desain ya? Iya, Desain tanggul yang belum tepat. Menurut Reza seperti itu. Ya, kenapa? Kalau Reza lihat tanggul di masyarakat setempat itu bagaimana Reza? Bentuknya? Tidak beraturan, Pak. Tidak beraturan ya. Dari atas ke bawah itu gimana? Bentuknya. Iya, apakah nebal, apakah rata, lurus? Ya, itu seperti itu. Tidak tebal. Tidak tebal intinya ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk Reza. Ya, terima kasih Reza ya sudah menyampaikan pendapatnya. Bapak coba tampilkan di sini ya pendapat dari temannya tadi. Nah, apakah belum ya? Apakah sudah terlihat di depan? Sudah. Oke, pilih sudah terlihat di depan, pilih. Sudah ya. Nah, di sini sudah Bapak rangkum ya. Bapak rangkum tadi jawaban dari teman-temannya. Mulai dari Bapak memberikan pertanyaan pemantik tadi, kira-kira ngapa bentuk desain ya, mengapa bentuk desain bendungan itu seperti itu. Oleh Adil tadi katanya biar apa? Biar estetik. Adil ini suka yang cantik-cantik mungkin ya Adil ya. Iya. Oke. Nah, menurut Dias karena ada guna atau fungsi tertentu ya, Dias ya. Itu pendapat dari Dias. Nah, ada Bapak, itu Bapak tampung. Berikutnya, ketika Bapak memberikan orientasi masalah tadi berupa pertanyaan ngapa tanggul bisa jebol ya? Mengapa tanggul bisa jebol? Junita menyatakan karena ada kebocoran kecil yang bisa menjadi
besar. Nah, seperti itu. Kalau menurut Reza, karena desain tanggul yang belum tepat. Nah, apakah jawaban teman-temannya ini sudah benar? Kita belum tahu ya, apa sudah benar atau belum ya. Makanya akan kita selidiki melalui apa? Praktikum virtual lewat PET. Bagaimana hubungan dalam tekanan hidrostatis. Nah, seperti itu. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa cek bahan ajar ya. Cek bahan ajar di sini bisa kalian scan, bisa juga kalian akses melalui link yang sudah Bapak berikan. Oke. Nah, sebelum itu untuk pemecahan masalahnya, perhatikan di depan Adil dan teman-teman. Untuk pemecahan masalahnya, ini Bapak sudah meminta kalian untuk apa? Berkelompok. Nah, melakukannya berkelompok seperti kegiatan kita minggu kemarin ya. Bapak mau kalian berkelompok dulu dan nanti melakukan scan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Silakan untuk sekarang berkumpul dulu per kelompoknya, nak. Jadi nanti baru Bapak berikan instruksi. Silakan. Ya, mulai. Ya, Bapak tunggu 1 menit ya untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, silakan. Oke, sip. Ya. Ya, oke, sip. Ya, sudah ya. Ihsan, kamu bukan kelompok 3, Ihsan, kamu kelompok 4 ya. Ya, Ihsan kelompok 4, salah baca, Ihsan kelompok 4 ya. Salah. Nah, gimana ini? Oke. Sip. Ini kurang 1, nak, kelompok 3-nya. Ya. Oke, sip. Sudah berkumpul ke kelompok masing-masing? Sudah. Nah, kalau sudah berkumpul ke kelompok masing-masing ya, Bapak mau, kalian kan sudah bawa HP masing-masing ya? Ya, nah nanti HP masing-masing itu punya tugas masing-masing. Yang pertama untuk apa? Scan LKPD. Yang kedua untuk scan apa lagi yang kemarin kalau tidak salah? PET-nya ya, karena melakukan praktikum virtual. Yang ketiga mengecek bahan ajar. Yang keempat mengecek internet. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, sip. Nah, ini Bapak persilahkan ya untuk scan LKPD-nya. Ya, silakan. Silakan scan LKPD-nya. Ya. Oke, Bapak mau lihat apakah sudah terbuka belum LKPD-nya ya? Ya, oh ya. Klik link juga boleh, Dil, ya. Link di grup kita boleh juga diklik, silakan biar tidak menyusahkan, bisa juga. Oke. Oke, Bapak mau lihat kelompok 1, yang mana kelompok 1? Kelompok 1 ini ya? Ya, oke, Dil. Sudah terbuka belum, Dil? Oke, mana Bapak lihat? Apakah sudah terbuka? Iya, itu belum, ini yang sudah terbuka. Nah, si Junita ya. Oke, sudah Junita sudah bisa terbuka ya. Oke, sip. Tunggu ya, nanti akan Bapak berikan instruksinya. Kelompok 2 sudah terbuka LKPD-nya, nak? Oke, mana Bapak lihat? Iya, sip. Kelihatan? Terlihat ya? Oke, sip. Kelompok 3 Bapak mau cek apakah sudah terbuka LKPD-nya atau ada masalah, nak? Internet ya? Oke, tidak apa-apa. Masih jaringan internetnya ya. Kelompok 4, San? Sudah, Pak. Coba Bapak lihat. Oke, Ihsan sudah dapat juga ya. Sip, benar ya? LKPD-nya hukum tekanan hidrostatis. Kelompok 5 yang terakhir. Oh, sudah juga Reza. Oke, sudah terbuka ya. Mana Bapak lihat? Oke, sip. Terima kasih. Nah, kalau sudah terbuka, nak, ya, perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan dulu. Bapak ingin menjelaskan ini sebentar. Bapak tampilkan ya. Bapak tampilkan. Oke. Apakah sudah terlihat di depan? Sudah. Nah, di sini kalau sudah terlihat ya, yang pertama-tama kalian harus isi adalah apa? Kelompok dan nama anggota ke kelompok. Nah, berikutnya yang kedua, sini Bapak sudah memberikan masalahnya, nak, ya. Apakah bisa dilihat, Firly, di depan, Firly? Bisa ya. Yang belakang juga bisa terlihat ya? Bisa. Oke. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan masalahnya. Di awal Bapak berikan masalah tentang apa?
bendungan yang tadi. Bukan bendungan ya, maksud Bapak adalah tanggul. Nah, tanggul yang rusak atau jebol di sini. Nah, mengapa tanggul ini bisa rusak? Kira-kira kalian berikan pendapat kalian dulu di bagian pendapat, di bagian B ya, di bagian pendapat. Lalu di sini kalian akan menuliskan pendapat kalian. Kalau tadi hanya Reza dengan siapa tadi? Junita ya. Reza dan Junita yang memberikan pendapat. Yang ini Bapak mau kalian berdiskusi tentang pendapat kelompok kalian. Apakah jawabannya seperti itu ya? Untuk memberikan pendapat di awal. Setelah memberikan pendapat, kalian harus melakukan apa? Langkah kerja dilihat seperti ini. Ada temannya yang mengakses apa? Pet. Ya, yang LKPD jangan dikeluarkan. Biarlah tugasnya mengisi LKPD. Yang temannya satu lagi yang pakai HP itu untuk akses pet ini. Nah, silakan temannya yang untuk akses pet di scan. Nah, silakan di scan di depan. Oke, atau klik link yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan saja. Sudah bisa? Oke, nah sip. Oke. Ya, Bapak mau lihat dulu untuk tiap kelompoknya apakah petnya sudah terbuka ya. Oke, mana Dil? Bapak lihat Dil, apakah sudah terbuka? Oh, Adil ya yang buka petnya ya untuk kelompok 1. Oke, seperti gambar Bapak di depan ya. Oke, kelompok 2 siapa yang buka pet? Naila, coba Pak lihat Naila. Oke, petnya. Untuk akses bahan ajar siapa sih? Oke, temannya ya. Coba Pak lihat. Bisa ya? Dibuka bahan ajar ya. Coba di ini saja. Sudah Bapak siapkan bahan ajarnya. Oke, berarti bisa terbuka semua. LKPD, pet, dan bahan ajar. Untuk kelompok 3, siapa yang buka petnya? Dia, sudah bisa dia? Coba Pak cek. Oke. Iya, mantap. Sip. Kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4 siapa yang akses petnya? Oke, Triwanti ya. Iya. Sip. Bisa Triwanti terbuka bisa? Oke, terakhir kelompok 5 siapa yang buka petnya? Oke. Siti Ardila ya. Mari kita lihat. Jadi yang lain mengakses bahan ajar ya, temannya ya, dibagikan tugasnya seperti itu. Oke, Bapak lanjut kalau sudah. Berikutnya, Bapak ingin kalian melihat LKPD-nya, nak. LKPD-nya dilihat, di sini sudah Bapak berikan instruksi ya. Bapak berikan instruksi melakukan praktikumnya bagaimana. Oke, silakan dibaca di LKPD-nya. Firly bisa dibaca ya Firly ya. Oke, sip. Terima kasih. Nah, mulai dari me-off-kan bagian atmosfer. Silakan di-off-kan bagian atmosfernya, diklik ya. Diklik bagian atmosfernya di situ. Sesuai langkah kerja, Nah, nanti jeda dulu itu Bapak selesaikan dulu di LKPD ini. Tampilan pet kalian seperti ini kan? Nah, rulernya di checklist, gridnya di checklist, atmosfernya di off, unit metriknya metrik, dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Silakan diatur masing-masing ya. Silakan diatur. Nah, kalau sudah diatur, ya sudah diatur kelompok 1. Udah kelompok 2, kelompok 3, sudah kelompok 4, sudah juga kelompok 5, sudah. Oke, jadi setelah diatur ya, setelah diatur di situ, Bapak ingin nanti kalian praktikumnya ya, hasil dari PET tadi dikoordinasikan dengan teman yang membuka LKPD untuk melakukan apa? Mengisi tabel hasil pengamatan ya, mengisi tabel hasil pengamatan di sini. Mulai dari massa jenisnya berapa, seperti itu ya. Untuk yang pertama ini massa jenis yang apa? Yang air. Yang kedua yang gasolin atau bahan bakar. Yang ketiga adalah madu. Di mana mengubahnya? Mengubahnya di sini tadi, nak. Fluid density. Paham? Paham. Nah, di sini tinggal kalian geser ke gasolin atau ke madu ke kanan menuju honey ya, bahasa Inggris dari madu seperti itu. Nah, nanti yang harus kalian lakukan yang bagaimana? Biar Bapak berikan petunjuknya. Nah, kalau sudah masuk ke pet ya, coba dilihat di sini Bapak masuk ke pet dulu. Nah, tampilan petnya seperti ini kan? Ya. Ya, sip. Nah, oke. Oke, kalau petnya sudah tampil seperti ini, Bapak mau tadi kan ruler, gridnya di checklist ya. Lalu rulernya dipindah dulu, atmosfernya di off.
Tandanya dia berubah jadi warna apa? Warna hitam di atasnya. Nah, berikutnya gravitasinya diisi menjadi 10. Yang pertama kita selidiki adalah air dulu. Bisa dilihat di depan ya? Bisa. Nah, air. Bapak isi dulu pressure meternya. Nah, silakan kalian isi pressure meternya ya. Isi pressure meternya bisa diambil 1, 2, dan 3. Lalu tinggal diisi airnya, nak. Kerannya ditarik. Nah, akan muncul nilai apa? Nilai apa ini, nak? Tekanan. Seperti itu ya. Nah, silakan kalian lakukan praktikumnya dan isi tabel hasil pengamatan ya. Bapak tunggu mungkin 15 menitan ya. Oke, silakan. Nanti kita presentasi. Oke. Ya, Bapak mau lihat ya progresnya, nanti mengisi tabel hasil pengamatan dan nanti analisis kesimpulan itu juga diisi ya. Ya, sip. Untuk kalian di sini Bapak tampilkan sebentar. Oke. Bisa terlihat di depan Firly? Bisa terlihat di depan Firly? Bisa ya. Nah, kalau sudah ngisi tabel hasil pengamatan, nanti analisisnya diisi ya, nak ya. Ya, ada 3 pertanyaan di sini yang harus kalian isi. Mulai dari apa? Tentang hubungan antara kedalaman, massa jenis, dan tekanan hidrostatis. Ada kedalaman di situ? Ada, karena sudah kalian checklist gridnya. Jadi kalian tahu kedalamannya berapa, ya. Ingat, kedalaman beda dengan ketinggian. Kedalaman diukur dari mana? Dari bawah ke permukaan ya. Misalnya benda di dasar misalnya, ya diukur dari dasar benda tadi berada ke permukaan airnya. Seperti itu, jangan salah ya. Dan nanti kalau sudah mengisi analisis baru kesimpulan diisi. Kesimpulan ini masih masih ada hubungan dengan masalah di awal. Sangkut pautkan kesimpulan tadi terhadap kasus jebolnya tanggul tadi. Bisa ya? Bisa. Oke, sip. Silakan dikerjakan. Nah, itu Bapak tambahkan sedikit saja arahan ya, biar tidak lepas dari jalurnya seperti itu. Oke. Didiskusikan bersama teman-temannya. Bapak akan melakukan cek ya ke kelompok-kelompok sambil memantau kalian apakah praktikumnya bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak nanti. Oke. Bapak keliling dulu ya, Bapak lihat dulu satu persatu. Untuk mulai dari kelompok 1 dulu. Sudah sampai mana progres mengisi LKPD-nya? Untuk kelompok 1. Iya, kelompok 1 sudah membuat jawaban pendapat, berikan pendapat. Coba Bapak lihat, yang memberikan pendapat sudah. Di bagian memberikan pendapat. Oke, coba Bapak lihat. Coba agak diperbesar ya. Iya, kelihatan tidak ya? Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Memang agak kecil ya, tapi bisa terlihat. Oke, sip. Ya, sudah diisi ya. Progres kelompok 1 sudah sampai tabel ya? Iya, oke. Kelompok 2 sudah sampai mana ya progresnya ya? Coba Bapak lihat, memberikan pendapat ya. Sedang memberikan pendapat, Eri? Oh, sedang mengisi ya? Oke, sip. Silakan didiskusikan dengan temannya, Eri. Kelompok 3, Bapak mau lihat progresnya. Sudah sampai mana untuk kelompok 3? Analisis. Wow, sudah analisis. Isi dulu nak tabel hasil pengamatannya nak ya. Oh, sudah tadi ya? Oh, praktikumnya siapa yang melakukan? Oh iya. Oh iya, langsung berarti ya, biar lebih cepat ya. Oke. Sip. Iya, diisi ya. Ternyata lebih cepat dari dugaan Bapak ya. Kenapa? Karena menggunakan padnya mudah ya? Iya, oh iya, mudah digunakan ya. Untuk kelompok berapa ini? 4. Nah, sudah mengisi pendapat? Oke, coba Bapak lihat. Pendapatnya sedang diisi. Terus tabel hasil pengamatannya sudah diisi belum? Belum, Pak. Belum. Oh, masih lama di sini ya? Mengumpulkan pendapat dulu ya. Oke, sip. Terakhir kelompok 5 sedang mengisi apa? Mengisi hasil pengamatan. Oh, tabelnya mulai diisi tabel pengamatan 1 ya? Oh iya, benar. Massa jenis air berapa? 1000. 1000. Oke, sip. Berarti pendapatnya juga sudah diisi tadi ya? Sudah. Oke, sip. Iya, mantap. Terima kasih. Iya, silakan dilanjutkan ya. Bapak tunggu sampai jam
2 lewat 10 atau 15 menit. Bapak tunggu dulu. Silakan lakukan, kerjakan ya. Kalau ada masalah, langsung tanyakan ke Bapak. Oke. Nak, perhatikan ke depan sebentar ya. Sedikit arahan dari Bapak untuk apa namanya nilai ya. Untuk nilai tekanan ini jangan sampai salah ya. Ya, kalau di pad ini nilainya ini koma, nah 29,516 kPa kilo Pascal. Nah, kalau kalian isi yang di tabel Bapak sediakan itu dalam bentuk Pascal. Jadi dalam ribuan saja ya. Berarti kalian tuliskan nanti hasilnya 29.516 seperti itu. Oke? Paham ya? Paham ya. Jangan pakai koma maksud Bapak, langsung pakai ribuan saja ya. Adis paham, Dis? Bisa ya? Bisa, oke. Oh iya, Dias, mohon maaf. Bapak salah terus sebut nama ya. Dias dengan Adis, mirip mereka. Untuk pressure meternya ya, ini bisa kalian perbanyak nah. Perbanyak sampai 4 ya. Misalnya pressure meter pertama itu mau kalian taruh di kedalaman 3 meter. Pressure meter kedua mau kalian taruh di kedalaman berapa misalnya? 2 boleh. Atau mungkin ada yang ketiga kalian mau taruh di 2,5. Makanya itulah gunanya penggaris ini nah. Ya. Gunanya ruler ini penggaris itu di situ. Untuk melihat setengahnya itu di mana, ya kan? Ya. Nah, misalnya 2,5 berarti di sini ya, di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, geser lagi penggarisnya. Ya, silakan diambil datanya, didiskusikan hasilnya seperti itu. Ya, deal ya? Oke, sip. Silakan dilakukan. Lalu untuk mengganti fluid density ya, ini kan untuk tabel 1 ya. Untuk tabel kedua tinggal kalian ganti menuju apa? Tabel kedua meminta apa? Gasolin ya. Nah, untuk tabel kedua gasolin, kalian geser saja ke kiri sampai habis. Nah, berapa massa jenisnya? 700 kg per meter kubik. Kubik ya, kalau 3 ya, jangan salah. Kalau kuadrat 2, kalau 3 kubik. Oke, sip. Nah, kalau mau diganti ke madu, kemana berarti gesernya? Ke kanan. Nah, dan kalian perhatikan nilai dari tekanannya, apakah berubah atau tidak? Berubah. Nah, itu yang harus kalian isi ya. Ya, silakan lanjutkan praktikumnya. Nah, silakan lanjutkan praktikum virtualnya. Ini Bapak geser lagi ya. Menjadi 1000 kg per meter kubik. Nah, silakan lanjutkan. Oke. Bapak sambil menilai progres kalian ya, sudah sampai mana, apakah didiskusikan atau tidak, itu masuk penilaian juga ya. Apakah hasil yang kalian dapatkan sesuai dengan yang di aplikasinya, seperti itu. Bapak mau ngecek kembali, sudah sampai mana progresnya. Kelompok 1, progresnya sudah sampai mana, Nak? Bagian apa itu? Analisis ya? Oh ya, masih ngisi analisis ya. Tabel hasil satunya sudah ya 1 ya, tinggal 2 dan 3 yang belum ya. Iya, oh iya ya. Iya, tabel 2 dan 3 yang belum ya. Sorry. Ya maaf. Oke, lanjut. Tidak apa-apa, boleh juga isi analisis dulu sebentar. Tapi tabel 2 dan 3 juga harus diisi ya. Oke, si Adil yang melakukan praktikumnya ya. Oke. Kelompok 1. Oke. Bapak cek kelompok 2, sudah sampai mana kelompok 2? Eri, progresnya sudah sampai mana, Eri? Oh, sedang mengisi tabel pengamatan 2. Berarti yang gasolin ya? Oke. Kira-kira menurut Eri ada yang berbeda enggak tampilan datanya? Ada. Di mana? Yang pertama tentu saja massa jenis. Nah, massa jenisnya beda enggak? Beda. Mana yang massa jenisnya lebih besar? Air atau gasolin? Bahan bakar? Air. Oke, sip. Ya, bisa ya. Kelompok 3, Bapak cek. Kelompok 3 sudah sampai mana progresnya? Selesai. Oh, sudah selesai. Waduh, cepat benar ya. Kelompok 3 ini gercep ya. Si Isan yang gercep ya? Bukan Isan ya, siapa? Dias ya. Dias ya. Aduh, salah terus Bapak ya. Dias, Isan, Adis, karena mirip-mirip menurut Bapak. Nah, oke, coba Bapak lihat tabelnya.
Iya, sudah oke. Tabelnya ada ya, sudah diisi, analisis juga. Oke, sip. Ya, silakan didiskusikan lagi ya untuk bagaimananya. Terus kelompok 4, kelompok Ihsan. Gimana San? Masih? Oh, sedang mengisi yang madu ya? Iya, Pak. Oke, cepat kalian melakukannya. Kenapa? Karena mudah ya? Iya, oke. Mudah digunakan ya, padnya ya, tinggal digeser saja, tinggal mengisi nilai. Oke. Menurut Ihsan, masa jenis mana yang paling besar ini Ihsan? Hani, Pak. Hani? Hani siapa Hani? Madu, Pak. Oh iya, madu. Oke, bagus. Bahasa Inggrisnya ya? Iya, Pak. Oke, bisa dilihat di datanya, oke? Oke, sudah dicatat. Ya, bagus. Triwanti masih mau coba-coba? Untuk geser-geser boleh Triwanti kalau mau dicoba. Tapi tetap ingat nanti datanya harus dikoordinasikan dengan Ihsan ya. Oke, sip. Iya, kelompok 5 ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Sudah sampai mana kelompok 5? Kesimpulan. Sudah di bagian kesimpulan ya. Oke. Nah, ini masalah yang krusial nah kalau di kesimpulan. Jadi kalian harus diskusikan dengan teman-temannya ya. Oke, siap. Makasih. Iya. Oke. Kelompok 1, 2 dan 3. Ya, bahan ajar tadi siapa yang ada buka? Dari kelompok 2 ya? Ya. Oke. Coba Bapak lihat nak bahan ajarnya nak. Nah, apakah terbaca tidak? Tahu Bapak bisa dibaca ya bahan ajarnya ya? Coba kita lihat. Oke. Mana coba? Perlihatkan di sini ya. Di sini juga ada masalah ya. Ya, mirip tidak dengan masalah yang di depan tadi? Agak mirip ya? Nah, ya, bisa digeser kemana coba Bapak lihat? Iya. Ada juga tentang soal-soal HOTS-nya di sini ya. Bapak menyediakan soal HOTS dan contoh soal HOTS-nya tentang tekanan hidrostatis di sini. Iya, Lita bisa melihat ya, Lita ya di situ. Nanti diperhatikan contoh soalnya, pengertian-pengertiannya di situ dilihat ya, Lita ya. Nanti kamu koordinasikan dengan Eriani. Nah, hubungkan untuk kesimpulan begitu. Oke, bisa Lita? Oke, sip. Terima kasih. Itu gunanya bahan ajar nak yang Bapak berikan ya, Bapak bagikan. Itu untuk mempermudah progres kalian. Jadi untuk pembelajaran ini Bapak hanya memberikan penguatan gitu. Bapak berfungsi sebagai fasilitator ya. Fasilitator itu bukan yang apa? Yang dari awal sampai akhir memberikan materi, bukan. Tapi kalian melakukan penyelidikan masing-masing. Ya, tapi secara berkelompok ya, untuk berkolaborasi ya. Ya, sip. Silakan dilanjutkan ya. Gunakan nalar kalian nak, gunakan berbagai sumber dari internet juga boleh ya. Ya, silakan. Dari internet juga boleh dicari misalnya. Oke, 3 menit lagi ya. Bapak tunggu 3 menit lagi untuk presentasi. 3 menit lagi, silakan difikskan. Ya. Oke, Bapak coba pantau dari sini. Apakah sudah ada? Sip. Adil bisa dilihat di depan ini, Dil? Bisa ya. Agak geser, Dil. Kamu nanti nggak kelihatan, Dil. Nah, sip. Nah, Adil kelompok 1 sudah diisi tabel 1 ya? Sudah. Oke. Bisa terlihat Dil di depan, Dil? Bisa ya. Nah, Adil sudah ngisi yang analisis sudah? Kelompok Adil? Sudah. Oke, berarti sudah mengisi hubungan antara kedalaman, massa jenis, dan tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis itu dilihat dari mana, Dil? Kalau di pad, Dil? Tekanan hidrostatisnya dari? Ya, di air itu ya, yang di air. Ketika alatnya ditaruh ke air, ya, pressure meter namanya, ya. Pressure meter. Itu nilainya kan? Ya. Oke, berikutnya. Kalau ini Dil, yang kedua sudah kalian jawab juga? Sudah ya? Sudah. Atau kelompok berapa tadi yang sudah? Kelompok 3 ya? Oke, iya, kelompok 3. Aulia, Bapak minta pakai mic-nya, Aulia sebentar. Iya, tolong sambil Bapak sambil ngecek nah. Coba, mic-nya diambil, mic-nya. Dipakai. Biar kedengaran kamu menjawab maksud Bapak. Iya. Iya. Duduk ya. Duduk saja. Oke. Atau mau maju aja di depan? Ya, tidak mau ya. Ya sudah, di sini saja. Di sini majunya. Di sini.
Biar kelihatan. Biar kelihatan teman-temannya. Ya, ada Bapak. Bawa HP-nya ya. Bapak ngecek saja di sini. Oke, Bapak ngecek saja. Untuk kelompok 3, nomor 2 sudah diisi? Cek. Sudah. Nah, kalau menurut kelompok 2 di situ tekanan hidrostatis mana kira-kira menurut kelompok 2 yang paling besar? Tekanan hidrostatis pada cairan madu karena lebih berat untuk menekan benda yang berada di kedalaman tertentu pada cairan madu. Oke, ya oke. Berarti masih masuk dalam ranah pertanyaan yang Bapak mau ya. Oke, terima kasih Aulia. Silakan duduk. Ini Bapak hanya ngecek sebentar saja. Nah, nanti kalian harus menuliskan hubungan ya di sini ya. Hubungan dari massa, jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis. Tapi yang penting maksud Bapak di sini adalah massa, jenis, dan kedalaman. Karena kita berada di bumi, maka percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi bumi. Yang itu berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat. Benar sekali Firly. Tapi untuk mempermudah kalian menghitung ya maksud Bapak ya, nanti dibuat jadi 10 meter per sekon kuadrat karena bisa dibuat di pad ya. Menjadi 10 meter per sekon kuadrat, bisa seperti itu untuk mempermudah perhitungan itu ya kalau itu. Tapi kalau nilainya ya tetap 9,899 dan sebagainya sehingga bisa dibulatkan. Oke. Sudah jam 2:15. Nah, Bapak ingin menagih janji kalian nih. Apakah sudah selesai diisi LKPD-nya, Nak? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Sudah, Dil ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oh, satu saja. Kelompok 3 gimana? Sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Dan kelompok 5 terakhir? Sudah. Oke, sip. Berarti sudah selesai semua. Nah, Bapak ingin mengajarkan cara mengirimkan LKPD-nya, Nak. Dilihat, diperhatikan di depan ya. Oke, coba dilihat, perhatikan ke depan sebentar. Nah, ketika kalian sudah selesai mengisi LKPD-nya, kalian klik apa? Finish. Klik finish, lalu pilih yang email answer to my teacher. Nah, email ke sini ya. Diklik, lalu yang kotak pertama diisi nama kelompok. Kelompok 1, 2, 3, atau 4 atau 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya, silakan. Misalnya kelompok 1. Lalu grup levelnya diisi dengan apa? Kelas 11 IPA 1. School subjeknya taruh tekanan hidrostatis. Diketik ya, diketik tekanan hidrostatis. Terlihat tidak yang belakang? Kalau tidak Bapak ini Nak. Agak kurang ya. Oh ya, sudah. Ngapa diam saja Nah? Kalau tidak terlihat, Bapak zoomkan lagi. Nah, oke. Apakah bisa terlihat sekarang? Sudah ya. Nah, Bapak ulangi. Tadi kan milih email answer to my teacher ya. Ya. Terus isi nama kelompoknya, kelompok 1. Kelas 11 IPA 1. School subjeknya ketik tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir masukkan email Bapak sebelum mengirim. Nah, Ricky Samara 12@guru.sma.belajar.id ya. Nah, silakan dikirimkan tiap kelompok ya. Kalau sudah di-send saja ya. Kalau sudah di-send saja. Klik send-nya, Nak. Oke, sip. Ya? Belum ya? Oke, enggak apa-apa. Bapak tunggu. Bapak tunggu. Ya, kelompok 1 sudah dikirim ya? Sudah. Kelompok 2 gimana, Eri? Sudah. Kelompok 3 sedang progres ya? Ya, oke. Bentar lagi mengirim. Kelompok 4 gimana? Sudah dikirim? Oke, mantap. Kelompok 5, Reza? Oh, belum ya? Oke. Ya, sedang proses ya. Silakan diketik dulu, lalu dikirim. Tidak apa-apa. Bapak tunggu sebentar lagi. Kita dari jam 13.30 sampai jam 15 ya? Ya, oke. Sip. Berarti masih ada waktu, Nak. Tidak apa-apa. Tidak perlu buru-buru, nanti takut keluar dari LKPD, Nak. Ya, jangan sampai sinyalnya menjadi kendala ya. Oke. Apa? Sinyalnya, Bapak bagikan ini Nak. Bapak bagikan hotspot Bapak. Nah, ini. Pilih hehehe ini. Ya, hotspot Bapak hehehe. Passwordnya pubas 1234.
Huruf kecil semua. Ubas 1, 2, 3, 4. Nah, silakan. Ya, ada apa-apa nak? Ada masalah. Bapak bagikan. Sudah bisa Andresa? Coba Andresa. Oke, dicoba ya. Silahkan. Oke, 1, 2, 3, dan 5 yang belum dikirim tadi ya. Kelompok 5 sudah? Oh, sudah. Berarti tinggal kelompok 3. Ada masalah ya kelompok 3 ya? Coba Pak lihat. Ada masalah di mana? Belum ini. Berarti email Bapak masih salah mungkin. Coba Pak lihat. Coba Pak lihat ya. Ricky Samara. Oke. Oke, sip lah. Sudah terkirim. Ini sudah terkirim, nak. Oke. Ya. Ya, karena semua kelompok sudah mengirimkan, Bapak cek dulu di sini ya. Bapak cek sebentar. Bapak cek di sini apakah sudah dikirimkan semua ya. Oh ya, sudah berwarna ini. Bentar, Bapak rekam sebentar. Notification-nya sudah ada di sini. Nah, kelompok 5 sudah mengirimkan ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sip. Ya, mantap. Sudah dikirim semua. Sekarang Bapak minta ini nak. Bapak mau minta kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, silakan. Untuk presentasinya maju di depan ya, Eri ya. Bapak ambil mic-nya dulu. Nah, sip. Cek. Nah, Eri nanti di sini ya, majunya di sini. Boleh membaca di HP saja. Oke, datanya masih ada di HP kan? Masih. Nah, sip. Nah, silakan. Oke, jangan lupa dibuka dulu ya. Oke, Bapak lihat dari sini. Kelompok 2 ya, Eri ya. Oke, Bapak buka dari sini. Sebentar, Eri. Bapak rekam layar sebentar di sini. Oke, ini kelompok 2 Eriani ya. Ya, silakan dimulai Eri. Ini sudah ada datanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil praktikum kami Ya. tentang tekanan hidrostatis. Yang pertama, menurut permasalahan yang telah ditemukan di atas, menurut kami adalah sebuah tanggul bisa jebol karena bahan yang digunakan untuk membuat tanggul tidak kuat. Menurut kami, faktornya adalah karena bahan yang tidak kokoh untuk tanggul menahan air. Oke, ini berarti jawaban sementara dulu ya dari kelompok Eriani ya. Ini jawaban sebelum melakukan praktikum. Nah, silakan lanjutkan Eriani. Boleh baca dari HP-nya, Bapak tampilkan di sini ya. Oke, untuk datanya berarti Eriani ya. Nah, silakan. Yang pertama, tabel hasil pengamatan 1 yaitu air. Ya. Massa jenis 1000 kg per meter kubik. Oke, kilogram per meter Posisi kubik. pertama 10.095 95. 95 kilopascal. Oh ya, ini berarti pakai koma ya. Eri pakai koma ya. Ya. Ya, boleh, ada apa-apa. 10,095 kilopascal. Oke, lalu Dan yang posisi kedua 2 meter Ya. yaitu tekanan hidrostatis 20.000 ya. 166 kilopascal. 166 kilopascal. Karena kelompok Eri kan pakai koma kan? Ya, ini kan pakai koma. Kalau tidak pakai koma langsung ribuan. Boleh ya, ingat itu ya cara menyampaikannya. Jadi biar tidak salah. Kalau dia pakai koma, menyebutkannya seperti ini. 20,166 kilopascal. Tapi kalau Eri mau ribuan, boleh langsung 20.166. Tidak apa-apa Eri, bagus. Lanjut Eri. Yang ketiga yaitu 3 meter tekanan hidrostatis 29,895 kilopascal. Oke, sip. Masih ada lagi? Tidak ada ya? Oke, berarti ke tabel pengamatan 2. Silakan Eri. Tabel pengamatan 2 yaitu bahan bakar. Ke depan Eri. Nah, sambil Massa baca. jenis 700 km
kg per meter kubik. Oke. Posisi pertama yaitu 7,041 kilopascal. Oke. Dan yang kedua 14,028 kilopascal. Iya. Dan yang ketiga 20,9226 kilopascal. Oke, sip. Lalu ke yang ketiga ya. Silakan Eri, yang ketiga. Yang ketiga yaitu madu, massa jenis 1420 kg per meter kubik. Ya. Posisi pertama yaitu 14,283 kilo Pascal. Ya. Dan Nah, yang kedua, posisi 2, 28,456 kilo Pascal. Dan yang ketiga, 42,450 kilo Pascal. oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk yang tabel hasil pengamatan. Berikutnya adalah analisis ya. Nah, silakan Eri. Yang pertama, berdasarkan tabel hasil pengamatan, bagaimanakah hubungan Iya. antara kedalaman, massa jenis, dan tekanan hidrostatis? Ya. Berarti Yang kami dapatkan adalah semakin besar massa jenis cairan, Ya. maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatis yang terukur pada pressure meter. Sedangkan semakin dalam posisi pressure meter, maka tekanan hidrostatis yang terukur juga semakin besar. ya. Perhatikan ya, Isan ya. Diperhatikan, San. Kedua, Ya. berdasarkan tabel hasil pengamatan, tekanan hidrostatis pada cairan mana yang nilainya paling besar dan mengapa hal itu terjadi? Oke. Menurut kami, tekanan hidrostatis pada cairan madu Ya. titik Madu pada tipe ya. Maksudnya tanda titik ya di situ ya. Oh ya. Oke, berarti tekanan hidrostatis pada pada cairan madu ya, karena lebih berat untuk menekan benda yang berada di kedalaman pada cairan madu. oke, sip. Berarti tinggal yang ketiga. Nah, menurut Eri dan kelompoknya bagaimana tentang hubungan massa jenis, percepatan gravitasi, kedalaman? Silakan. Menurut kami, Ya. tekanan hidrostatis adalah nilai yang didapat dari massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman. Ya, berarti tekanan hidrostatis ini berbanding apa? Berbanding lurus dengan apa? Massa jenis berbanding lurus dengan percepatan gravitasi berbanding lurus dengan kedalaman. Oke, terakhir Eri, kesimpulan ya. Oke, langsung saja Eri, bacakan kesimpulannya. Ini terkait masalah di awal. Menurut Nah, pendapat kami, ya. jawaban terkait dengan masalah di awal adalah karena tekanan Ya. yang dihasilkan oleh air yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Hidrostatis. Ya. Sebuah tanggul Mengalami jebol iya. karena desain dinding tanggul dibuat rata. Berbeda dengan desain yang dimiliki bendungan seperti pada video yang kami simak di awal. Oke, bagus, bagus. Jika dikaitkan dengan tekanan hidrostatis, Apa ini? Pemain. Dapat dinyatakan maksudnya ya. dapat dinyatakan Ya. bahwa semakin dalam posisi suatu benda, tekanan yang dialami benda tersebut juga akan semakin besar. Karena hidrostatis ya. Ya, lanjut. Harusnya Harusnya dinding tanggul maksudnya ya. tanggul dibuat lebih tebal, Ya. semakin ke bawah Dindingnya. Hal ini untuk membuat desain Dinding. dinding lebih kokoh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, ada Bapak ya, Bapak paham. Inilah kelemahan kalau HP kita pakai auto korek, ya kan? Pakai auto korek kan? Tiba-tiba langsung teklik kata yang lain. Makanya kalau pakai HP, mungkin ya memang lebih cepat ngechat ya pakai auto korek ya. Tapi lebih baik di nonaktifkan dulu. Udah apa-apa, udah salah kok Eri. Ya, silakan tepuk tangan untuk Eri. Silakan kembali ke. Ya, ada lagi mungkin yang ingin menampilkan jawabannya, yang mungkin berbeda atau yang ada ingin menampilkan juga. Kelompok berapa? Oke, silakan Reza maju kelompok 5. Oke, untuk kelompok 5 Bapak tampilkan dulu ya, sebentar ya. Kelompok 5 ini ya.
Nah, silakan kelompok 5 langsung saja di depan. Kelompok Reza ya. Langsung bacakan intinya saja ya Reza ya. Kita terkendala di waktu ya. Langsung saja. Pendapat kami adalah gini begitu. Oke. Ya, ulang. Bisa? Ke atas, ke atas. Ah, sip. Assalamualaikum boleh gitu. Coba Pak lihat. Apa aja? Cek, cek. Nah, cek. Tuh. Nah, coba. Ya, ada apa-apa. Nanti Bapak ini. Cek dulu. Tes dulu, tes dulu. Ya. Tidak apa-apa. Lebih nyaring lah kalau udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pegang situ ini ya. Loh. Ah, ya, tidak apa-apa lah. Ya. Ya, tidak masalah. Lebih nyaring ya, lebih nyaring ya. Nyaring saja. Saya dari perwakilan kelompok 5 Ya. akan menyampaikan hasil praktikum virtual kami tentang tekanan hidrostatis. Silakan. Menurut pendapat kami mengenai permukaan Ya. sebuah tanggul membuat bisa jebol karena bahan yang digunakan untuk membuat tanggul tidak kuat. Ya. Menurut kami faktornya adalah karena bahan yang tidak kokoh untuk tanggul menahan air. Oke, sip. Lanjut ke berikutnya Reza. Langsung ke data saja. Secara umum Reza ya. Iya, Pak. Secara umum saja datanya di sini. Nah, oke. Untuk sebaran datanya saja. Pada hasil pengamatan 1, untuk massa jenisnya 1000 kg meter per kubik, pada posisi pertama tekanan hidrostatisnya adalah 10.095 kg Pascal. Ya, berarti 10, ya. Oke. Gini aja Reza, langsung ke datanya saja ya. 20,166 kilo Pascal seperti itu. Nah, kilo saja. Pada posisi kedua, Ya. 20,166 kilo Pascal. Ya. Untuk yang ketiga, 29,895 kilo Pascal. Oke, itu untuk 3 meter kedalamannya ya. Iya. Oke, lanjut ke tabel 2 itu yang air, yang kedua ini gasolin. Perhatikan Isan. Agak nyaring Reza suaranya ya, agak nyaring Massa lagi ya. jenisnya 300 km per meter per kubik. Ya. Pada posisi pertama, tekanannya adalah 7,041 Ya. kg Pascal. Mm-mm. Untuk yang kedua, 14,028 kilo Pascal. Ya, untuk 3 meternya. Ketiga, 20,9226 kilo Pascal untuk yang ketiganya. Oke, itu 3 meter ya maksudnya ya. Iya. Oke. Lanjut yang terakhir untuk yang madu. Reza. Ya, massa jenisnya 1420 kg meter per kubik. Pada ya. posisi pertama, Mm-mm. 14,283 kilo Pascal. Ya. Untuk kedalaman 2 meter, 28,456 kilo Pascal. Oke. Dan untuk kedalaman 3 meter, 42,450 kilo Pascal. Oke, langsung ke analisis ya. Ya. Iya. Nah, yang pertama. Analisis dari kelompok kami adalah yang kami Biar Bapak dapatkan. pegang ya. Nah, bisa. Coba. Langsung, ya. Yang kami dapatkan. Ya, nyaring-nyaring saja ada apa-apa. Yang dapat kami Yang kami yang kami dapatkan adalah Ah. semakin besar massa jenis cairan, Ya. maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatis yang terukur pada pressure meter. Iya. Sedangkan semakin dalam posisi pressure meter, maka tekanan hidrostatisnya yang terukur juga semakin besar. Oke, itu jawaban pertama ya. Nah, Reza gunakan HP-nya saja, ada apa-apa Reza? Karena di situ masih ada jawabannya kan? Biar lebih mudah dibaca. Iya. Nah, baca tapi ngadep ke temannya saja. Seperti itu. Yang kedua, Tekanan hidrostatis pada cairan madu ya, karena lebih berat untuk menekan benda ya. berada di kedalaman tertentu pada cairan madu. Oke, itu untuk tekanan hidrostatis mana yang paling besar? Berarti pada cairan madu karena apa? Massa jenis yang besar ya. Oke, yang ketiga Reza. Tekanan hidrostatis adalah nilai yang dapat dari massa jenis X percepatan gravitasi X kedalaman. Kali maksudnya ya. Oke, berarti tekanan hidrostatis itu nilai dari apa? Massa jenis kali percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Nah, terakhir kesimpulan dari kelompok Reza gimana? Kesimpulan dari kelompok kami, Oke. menurut pendapat kami adalah terkait dengan masalah di awal karena Ya. tekanan yang dihasilkan oleh air yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Ya. Tanggul mengalami jebol
karena desain dinding tanggul dibuat rata, berbeda dengan desain yang dimiliki bendungan seperti pada video yang kami simak di awal. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu ya untuk Reza ya. Waduh. Bapak mohon maaf ya kalau ada gangguan mic-nya, silakan ditutup dulu. Cek. Kok di Bapak bisa ya? Aneh. Di Rezanya sekarang di Reza. Nah, coba Bapak yang pegang. Mungkin ini Ya. Oke. saya akhiri Ya. waktu kita Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Memang mungkin ada kendala tadi tapi tidak masalah. Untuk kelompok lain mungkin sama atau berbeda jawabannya, Nak? Sama ya. Oke, berarti kita karena waktu kita mungkin tidak memungkinkan ya, ini karena sama juga, nanti Bapak cek juga ya di LKPD-nya. Kesimpulannya mirip apa sama? Hampir mirip dan sama ya. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak mau minta pendapat dulu nih. Nah, Bapak mau minta pendapat dulu. Siapa yang mau berpendapat atas tampilnya kelompok berapa tadi? 2 dan kelompok 5. Nah, ada yang ingin berpendapat mungkin atas tampilnya kelompok 2 dan kelompok 5? Saya Kak. Oke, Isan ya? Oke, Isan mau protes sepertinya ini. Mau protes ya? Tidak. Oke, nah mau demo. Cek. Nah, silakan Isan. Agak dekat dengan mikrofonnya dan lebih nyaring ya, biar suaranya kedengaran. Nah, Menurut pendapat kami, ya. Hasil hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 2. 2 dan kelompok 5 Lima. memiliki beberapa kemiripan. Ya. Mulai dari sembarang data hasil pengamatan hingga kesimpulan yang didapatkan oleh kedua kelompok, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Isan. Ya. Oke, untuk tanggapan apakah sudah cukup? Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak, cukup dulu ya. Ya, oke. Nah, kalau sudah ya, di sini Bapak ingin minta kelompok yang belum sempat itu menyampaikan kesimpulan ya. Kelompok 3 tidak maju tadi kan? Belum sempat maju kan? Nah, silakan kelompok 3 kesimpulannya diutarakan ya. Siapa yang ingin menyatakannya? Aulia ya? Oke, silakan Aulia untuk kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Silakan. Untuk kelompok kalian, silakan. Menurut kami, kesimpulannya adalah bahwa tanggul bisa mengalami jebol dan rusak. Oke. Karena pembuatan desain tanggul yang belum mempertimbangkan tekanan hidrostatis Iya. yang akan menekan dinding tanggul sehingga menyebabkan dinding tanggul tidak bisa menahan tekanan air, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi mungkin kelompok lain yang ingin menambahkan kesimpulan? Oke, Firly, mantap. Silakan Firly. Ya, menurut Firly bagaimana? Cek, menurut Firly desain tanggul itu harusnya bagaimana menurut Firly? Menurut saya, Ya. sebaiknya desain tanggul dibuat menyerupai desain bendungan Ya. yang mempertimbangkan tekanan hidrostatis, Pak. Ya. Yang semakin dalam semakin besar tekanan hidrostatis. Hidrostatis. Oke, tepuk tangan dulu untuk Firly. Mantap. Ini menambahkan kesimpulan dari kelompok 3 tadi ya. Nah, ya, oke. Kalau sudah kita lakukan tadi, izinkan Bapak menampilkan di sini ya jawaban dari masalahnya. Nah, ini jawaban dari masalah. Apakah sudah bisa dilihat di depan, Nak? Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah bisa dilihat, kalian lihat di sini. Nah, inilah jawaban masalah kita di awal tadi ya. Jawaban masalahnya kenapa? Tanggul tadi dibuat secara apa? Rata dari atas sampai bawah. Harusnya tanggul itu dibuat desainnya seperti bentuk desain bendungan ya, sebentuk segitiga atau piramida yang dari atas ke bawah semakin tebal atau semakin besar. Untuk apa gunanya, Nak? Menahan tekanan hidrostatis. Nah, sebuah tanggul bisa jebol karena desainnya yang kurang tepat, masih rata tanpa mempertimbangkan tekanan hidrostatis. Kalau kita di desa, di masyarakat, kalau ada musibah, mereka buat tanggul langsung itu secara rata ya, mungkin wajar saja karena belum mempertimbangkan, mempelajari apa fisikanya tadi ya, tekanan hidrostatisnya. Nah, makanya kalau kalian sudah belajar ini, nanti Bapak harap kalau terjadi sesuatu di kampung kalian dan kalian melihat desain tanggulnya masih rata, itu langsung kalian berikan apa? Masukan atau saran bahwa tekanan air itu lebih
besar. Nanti bahaya kalau tanggulnya bisa jebol. Seperti itu ya. Nah, desain harusnya semakin ke bawah semakin besar atau semakin tebal desain dindingnya. Karena tekanan hidrostatis air semakin ke dalam semakin apa? Semakin besar. Oke, nah itu jawaban masalahnya. Nah, sekarang Bapak mau kita main dulu sebentar, bukan main sih. Ini uji pemahaman tapi lewat kuisis. Silakan di-scan ya. Oke, sip. Bapak pandu dulu lewat kuisis di sini untuk evaluasi ya. Ya, oke. Bapak buat dulu sebentar, Nak. Bentar ya. Bapak copy linknya dulu, Bapak buat QR code-nya dulu sebentar. Tidak lama kok. Nah, sip. Bentar ya. Oke, silahkan di-scan. Oke, Bapak tunggu di kuisis. Nah, silahkan di-scan ya. Silahkan di-scan semuanya, di-scan semua. Bapak ingin mengetahui uji pemahaman. Sudah? Kalau kurang bisa, maju ke depan saja, Nak. Ada yang sudah bisa masuk? Oke, kalau sudah bisa masuk, tulis namanya, Nak. Ya, scan ke depan. Kalau tidak bisa, Bapak kirim linknya di grup ya. Nggak masalah, masih banyak cara. Masih ada cara. Oke, nah silakan. Silakan. Ya, silakan. Bapak tunggu di kuisis ya. Bapak tunggu di kuisis. Baru Eriani yang masuk, yang lain. Oke, Ihsan Yeager. Waduh, mantap sekali ini. Ihsan Yeager. Oke. Nah, silakan masuk, Nak. Semuanya masuk di kuisis ya. Ya, masuk. Dibuat saja nama kalian, tidak masalah. Buat nama masing-masing ya. Ya, tidak apa-apa. Buat nama masing-masing. Sudah 5 orang, 6 orang, 7 orang. Oke, sip. Masih sudah banyak yang bergabung. Oke, sip. Iya, oke. Sudah ya? Kalau sudah, Bapak start. Sudah? Oh, ada yang belum. Tulis namanya, Nak. Oke, ini hanya kuis sedikit saja. Waktunya ada banyak, karena waktunya tidak banyak. Jadi tidak bisa berlama-lama ya. Oke, karena Bapak mau memberikan penguatan nanti. Sudah ya? Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Oke, sip. Sudah ya? Bisa Bapak mulai? Bisa. Oke, Bapak mulai ya. Ya, Bapak mulai. Sip. Nah, silakan dijawab pertanyaannya, Nah. Tidak banyak, hanya 5 pertanyaan saja. Nah, tergantung oleh apa? Ayo, dijawab. Oke, Bapak mau lihat. Ya, Bapak mau lihat per kelompok ya. Sambil Bapak memandu dari sini. Silakan dilihat. 3, 2, 1. Oke, ada yang benar ya? Tepuk tangan dong. Iya, kita lanjut. Siapakah leaderboard pertamanya? Ternyata Adil Hikmatiar. Oke, lanjut ke question yang berikutnya. Sip, silakan diisi ya. Untuk question berikutnya, silakan diisi. Ya. Iya, rumus tekanan hidrostatis. Apa kali apa kali apa? Tadi barusan kalian buat ya. Kalau yang temannya sudah melihat tadi. Ya, dipilih saja. Oke. 3, 2, 1. Oke. Sip, habis waktunya. Kita lihat. Salah ya? Ada yang salah, ada yang benar? Oh, waktunya habis. Tidak banyak waktu ya. Ya, ada Bapak. Masih Adil yang memimpin. Selanjutnya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya. Ya, silakan. Iya. Kanan hidrostatisnya, tinggal dikalikan saja ya. Oke, sip, aman, bisa? Iya, mantap. Bapak pandu dari sini saja ya. Ya, sip. Oke, sudah mengisi semua. Iya. Iya, isi saja Nak. Ada apa-apa Nak? Isi saja Nak. Lita isi saja Lita, ada apa-apa? Oke, sip. Sudah semua dilihat. Ada yang benar, ada yang salah ya? Iya. Ore, benar ya? Iya, dilihat sekelilingnya. Ada yang benar, ada yang salah. Amelia yang pertama. Ya, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya.
Oke. Sip. Waduh, ini agak susah ini ya. Enggak, nah, ini bisa dilakukan kok. Oke, sip. Ya, tinggal dipilih saja, nak. Tinggal dipilih saja ya. Dipilih saja. Waktu kita tinggal 1 menit lagi untuk ini, untuk quizzes ya. Bapak sudah bagikan waktunya. Oke. Sip, sudah semua ya. Nah. Iya. Ya. Coba dilihat ya. Oke, coba dilihat ya. Ya, lanjut ke question terakhir. Bapak mau lihat per kelompoknya. Bapak mau lihat per kelompoknya. Ya, Bapak mau lihat per kelompoknya ya. Ya, silakan. Ini pertanyaan terakhir. Silakan jawab saja ya. Oke, mantap. Kelompok 2 juga ya. Sudah. Kelompok 3 si Ihsan ya. Iya, sip San. Kelompok 4 coba lihat. Oke, sudah jawab kelompok 4? Sudah. Oh iya, sudah disampaikan ya, berarti kalau dijawab ya. Oke, sip. Iya, ini pertanyaan terakhir dan waktunya. Iya. Oh ya, belum ya? Oh, satu lagi. Ya, sudah, sip, selesai. Nah, ada yang benar, ada yang salah ya. Oke, kita lihat leaderboardnya siapa yang posisi pertama. Ternyata si Reza. Tepuk tangan dulu untuk Reza. Iya, sip. Nanti hadiahnya Bapak kirim ke rumah Reza ya. Oke, sip. Bapak selesaikan kuisisnya. Dan sekarang kita kembali ke tekanan hidrostatis. Nah, di sini Bapak tampilkan layar penuh dulu ya. Masih ada 15 menit waktu kita kan. Bapak akan memberikan penguatan mengenai tekanan hidrostatis. Biar kalian lebih paham pemahamannya seperti itu. Nah, Bapak mulai ya, Bapak mau semuanya, nanti dulu melihat HP-nya, Bapak mau melihat ke depan semuanya terlebih dahulu ya. Oke, nah ini tentang tekanan hidrostatis tadi ya, yang sudah kalian lakukan. Nah, materi penguatan tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair ya, yang dipengaruhi oleh apa? Massa jenis yang pertama, yang kedua kedalaman, dan yang ketiga percepatan gravitasi. Jadi kalian bisa menuliskan. Nah, ini sudah Bapak berikan rumusnya ya. Misalnya sebuah benda, ini titik kecil ini benda, dia tenggelam di dalam air, berada di posisi di dalam air dengan kedalaman H ya. Kedalamannya disimbolkan dengan huruf H. Kedalaman itu dari benda kemana? Ke permukaan ya. Ingat, kedalaman beda dengan ketinggian. Kedalaman dihitung dari benda itu ke permukaannya. Kalau ketinggian ke atasnya lagi, kita tidak bisa ya. Berbeda definisi dalam fisikanya. Nah, sehingga persamaan tekanan hidrostatis tadi, pH ya sama dengan Rho itu massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis yang pertama kalian ingat adalah apa? Sorry, Bapak terpencet. Tekanan hidrostatis tadi adalah pH, ya kan? Sama dengan Rho, jangan P ya, Rho. Rho itu massa jenis dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Nah, Rho G H. Seperti itu. Ngapa Aulia? Hahaha kata Aulia di H tadi. Nah, ini tentang tekanan hidrostatis tadi. Mengapa waktu kalian di PET tadi Bapak suruh atmosfernya di off? Karena ada yang namanya tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu ketika ya tekanan di atas air tadi ditambahkan tekanan mutlak ya, tekanan seluruh tekanan tadi ketika tekanan atmosfer tadi ditambahkan dengan tekanan hidrostatis. Artinya seperti ini Oke, sip. Artinya seperti ini. Tadi kan ini tekanan hidrostatis. Di titik ini kan tekanan hidrostatis kan? Nah, namun ini hanya sampai permukaan saja. Di atas permukaan ada yang namanya tekanan atmosfer. Jadi ditambah ya. Jadi tergantung dari soal nanti mintanya apakah tekanan mutlak ataukah tekanan hidrostatis. Kalau tekanan hidrostatis kalian tinggal kalikan saja apa? Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Namun kalau diminta tekanan mutlak ya,
Kalian harus menambahkan tekanan hidrostatis tadi dengan apa? Tekanan atmosfer. Nah, nanti biasanya diketahui tekanan atmosfernya berapa? Yaitu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau berapa? 10.000 Pascal. Seperti itu ya. Makanya harus ditambahkan. Itu untuk tekanan mutlak. Jadi ada dua rumus. Yang pertama tekanan hidrostatis. Yang kedua adalah apa? Tekanan mutlak, yaitu tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Nah, ada dua. Yang pertama tadi tekanan hidrostatis. Ini terjadinya di mana? Di dalam air ya, atau cairan lain, misalnya di dalam madu, di dalam minyak dan sebagainya. Tapi kalau tekanan mutlak ini tekanan apa? Total. Ya, tekanan totalnya itu berapa? Seperti itu ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya sudah Bapak berikan. Seorang penyelam berada di kedalaman 10 meter. 10 meter ya. Ini kedalaman. Kalau kedalaman tadi apa kita ketahui? Di kedalaman tadi adalah untuk simbolnya apa? Simbol kedalaman? Huruf H. Nah, H-nya berapa? 10 meter. Lalu, massa jenis airnya katanya adalah 1000 kg per meter kubik. Massa jenis tadi apa simbolnya? Rho. Seperti huruf P tapi miring. Rho. Yaitu 1000 kg per meter kubik. Lalu yang terakhir percepatan gravitasi. Nah, inilah kata Bapak tadi, percepatan gravitasi itu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa di sini? Apakah terlihat Firly di depan? Oke, yang ditanyakan apa Firly? Tekanan hidrostatis atau pH. Tuliskan saja rumus pH tadi apa? Tekanan hidrostatis. Rho dikalikan G dikalikan H. Berarti Rho tadi berapa? 1000 kg per meter kubik ya. Dikali 10 meter per sekon kuadrat ya. Dikali berapa? Dikali 10 meter ya. Coret M-nya, M kuadratnya dengan M3 ya, dicoret bisa sampai habis di sini. Berapa sisanya? 1000 kali 10 kali 10 berapa? 100.000 apa? Pascal. Atau diubah menjadi berapa biasanya? 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nolnya ada berapa? Ada 5. Seperti itu. Gampang kan? Gampang. Nah, kalau gampang itu bisa dicari. Nah, ini contoh soal berikutnya. Ini yang mencari tekanan mutlak atau tekanan total. Kalau sudah kita ketahui tekanan hidrostatis, maka harus kita tambahkan dengan tekanan apa? Tekanan atmosfer. PO-nya tekanan atmosfer. Ini kita cari dulu ya, seorang penangkap ikan mampu menyelam katanya di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Jika massa jenis air laut ya, di soal ini ya, di soalnya adalah kisaran 1000 kg per meter kubik, tekanan atmosfer permukaan air 1 atm, tentukan tekanan total yang dirasakan oleh penyelam. Jadi kalian cari dulu tekanan hidrostatis di awal, yaitu berapa tekanan hidrostatis? 100.000, sama seperti ini tadi kan? 10 meter kan? Nah, tinggal ditambah dengan tekanan mutlaknya. Tekanan mutlak 1 atmosfer itu berapa tadi? 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 100.000 juga. Kamu punya uang 100.000 tambah uang 100.000 berapa? 200.000. Jadi tidak perlu bingung ya kan? Tekanannya berarti bertambah atau bagaimana? Bertambah. Jadi tekanan ini tekanan yang memang benar-benar dirasakan ketika menyelam di kedalaman berapa? 10 meter. Menurut kalian bisa tidak melakukan menyelam 10 meter tanpa peralatan tambahan? Tidak. Kenapa? Dalam. Ya, tekanan hidrostatis itu terlalu besar ya, jadi kita harus pakai alat bantu nafas atau oksigen tadi, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya ya, bahwa dari keseluruhan pembelajaran kita tentang tekanan hidrostatis, bisa dilihat di depan? Bisa ya. Nah, semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya pun akan semakin besar. Perhatikan Reza, perhatikan. Apa tadi kesimpulannya Reza?
semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatiknya pun akan semakin besar. Nah, ingat loh, makin dalam, makin kita kuat ditekan oleh air. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis, ya. Massa jenis suatu zat cair atau fluida juga berpengaruh. Kenapa? Bisa dilihat dari madu tadi kan? Madu ternyata tekanan hidrostatisnya lebih besar daripada air. Kenapa? Karena massa jenis madu lebih besar atau lebih berat. Misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Oke, nah tekanannya semakin besar. Nah, jadi semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa massa jenis berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Kita masih berapa menit lagi ya? Tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal ya 5 menit lagi ya. Oh, 10 menit lagi ya? Oke, 10 menit lagi. Kalau masih ada waktu, ini Bapak mau menyampaikan lagi pentingnya tekanan hidrostatis untuk kalian pelajari ya. Untuk kalian pelajari. Pentingnya mempelajari materi tekanan hidrostatis ini ada cukup banyak. Banyak ya. Bisa kita lihat perkembangan dari ilmu pengetahuan semakin ke depan, semakin banyak yang bisa kita manfaatkan dari pengetahuan awal kita, ya. Nah, beberapa di antaranya adalah untuk menghitung fondasi yang tepat dalam pembangunan bendungan. Kenapa, nak? Kira-kira bendungan itu harus diperhitungkan dulu, kira-kira tebalnya berapa, misalnya sebagainya. Karena memperhitungkan apa? Memperhitungkan kedalamannya. Ya, benar sekali. Dia harus menahan tekanan hidrostatis itu sebesar berapa Pascal atau kilopascal, ya. Bisa dipahami. Makanya tidak basing-basing. Oh, kalau bahasa kitanya tidak basing-basing ya. Atau bahasa Indonesianya tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan nyawa. Nah, misalnya bendungan ya dan sebagainya. Kalau jebol tentu saja akan apa? Airnya akan roboh, ambruk. Airnya akan bagaimana? Mengalir deras ke perkampungan dan menyebabkan banjir bah, air bah ya, itu air bah sebutannya. Karena tekanan dasar bendungan lebih besar, maka bagian dasar bendungan selalu dibuat lebih tebal untuk menahan tekanan hidrostatis. Nah, ketika berenang, kita juga merasakan, nah, semakin dalam menyelam, maka akan merasakan telinga semakin sakit, dada juga semakin sesak. Nah, ini karena semakin mendekati dasar, tekanan hidrostatis semakin besar. Ini sudah Bapak sediakan gambar. Kalau membuat tanggul yang asal-asalan, rata saja, tentu saja nanti kalau terkena tekanan hidrostatis ya, apalagi air yang mengalir, tentu saja bakalan jebol. Makanya dibuat desain bendungan itu semakin ke dalam semakin tebal atau menebal. Seperti itu ya. Nah, itu pentingnya. Nah, ini untuk latihan dan penugasannya. Nah, silakan difoto ya. Ini untuk dikerjakan di rumah. Ya, boleh difoto silakan. Difoto saja, San. Ini untuk dikerjakan di rumah karena waktu kita tidak memungkinkan ya untuk mengerjakannya untuk sekarang. Ini nanti dikumpulkan ketika pertemuan kita berikutnya. Sudah difoto, nak? Sudah, oke. Ini untuk latihan dan penugasannya. Reza sudah dapat? Sudah, oke. Itu untuk latihan penugasan. Nah, berikutnya Bapak ingin kalian scan refleksi pembelajarannya, nak. Ini refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran, tolong di-scan. Ya, silakan di-scan ya. Ya, Bang. Ya. Bapak beri waktu dulu untuk scan-nya. Silakan di-scan, nak. Nah. Sudah di-scan? Belum? Ada linknya, nak. Linknya Bapak bagikan di grup ya. Kalau tidak bisa di sini, Bapak bagikan linknya. Ya. Reza bisa di-scan, Reza? Sudah ya? Sudah masuk ya? Ke Google Form-nya. Sudah masuk belum? Triwanti bisa, Triwanti? Coba diklik link di grup kita, Triwanti. Diklik di grup kita. Bapak mau lihat ya, apakah sudah bisa masuk, apa belum? Bapak mau lihat dulu, apakah sudah bisa masuk? Sudah bisa belum masuknya? Sudah. Oke. Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Mana? Coba Bapak lihat Google Form-nya. Oke, sip. Iya, oke. Ya, Adil, sudah mengisi Google Form-nya, Adil? Ya, coba Pak lihat, Adil. Mana? Oke.
Iya, sip. Bisa ya? Ya. Oke. Mantap. Ya. Oke, kelompok 2 juga sudah ya? Ya, siap. Oke, sip. Berarti ini Bapak selesaikan. Bapak cek nanti kalau sudah silakan dikirim ya. Kalau sudah Bapak cek di sini di bagian refleksi. Sudah ada yang mengirim? Sudah ya, si Adil yang mengirim ya? Oke, nah silakan kalau sudah mengisi, nak, refleksinya silakan diisi. Hikmatiar, ya. Oke, menurut Adil bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah terasa lebih menyenangkan? Oh, sudah ada 3 jawaban ya di sini ya. Menyenangkan, iya menyenangkan. Oke. Konsep apa yang kamu kuasai setelah belajar fisika materi tekanan hidrostatis hari ini? Oke, ya Bapak tunggu ya di sini jawaban-jawaban kalian sudah terkumpul di sini, sudah langsung ada ya. Aulia sudah belum? Wow, ini Bapak lihat. Hikmatiar, Eriani, Naila, Siti Ardila, Lita Sari juga sudah. Reza Slebe, waduh bahaya nih. Ya ada apa-apa untuk ngisi ini ya, untuk mengisi refleksi. Tapi ini Reza ya, bukan Reza yang lain ya. Reza kamu kan? Ya, oke. Ya, oke. Jawabannya di sini Bapak lihat bervariasi. Ada yang bilang sangat menyenangkan, menyenangkan sekali, menyenangkan sekali di sini. Siapa ini? Reza lagi, waduh Reza ini. Menyenangkan sekali katanya, Dil. Gimana nih, Dil? Sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Ya, terima kasih lah. Bersyukur ya berarti. Siapa itu ya? Alia, Nur Alia. Wah, dia sendiri yang bilang, dia sendiri yang jawab ya. Tidak masalah. Sangatlah seru dan menarik. Oke, Bapak bersyukur ya kalau pembelajaran ini terasa menyenangkan dan menarik. Berarti tujuan Bapak tercapai di situ ya. Oke, Eriani, Firly ada masalah? Tidak ya? Sudah ya berarti ya? Oh, syukurlah. Oke, konsep apa yang dikuasai? Tekanan zat padat ada. Hanya berbanding lurus ini, siapa ini? Hanya berbanding lurus ini. Pasti Ihsan ini. Massa jenis. Tekanan pada air. Nah, ini baru benar. Cara menghitung tekanan total juga benar. Oh iya. Pengalaman apa? Praktikum virtual. Ya, tekanan hidrostatis oke. Bekerja sama berkelompok. Menurutmu apakah pembelajaran ini sudah hot? Ya, oke. Ini untuk yang hot ini bisa dilihat di bahan ajar ya. Ya, tadi kalian sudah lihat di bahan ajar kan? Ya, sudah. Oke, berarti sudah terkumpul semua di sini ya untuk refleksinya. Terima kasih karena sudah mengirimkan refleksinya. Nah, materi kita berikutnya itu di sini ya tentang fluida statis atau hukum Pascal. Nah, Bapak berikan spoilernya sedikit ya tentang hukum Pascal ini. Jadi ini masih terkait dengan tekanan hidrostatis ya. Jangan dilupakan tekanan hidrostatis tadi ada tiga faktor ya. Yang pertama apa tadi? Massa jenis. Yang kedua percepatan gravitasi. Yang ketiga adalah kedalaman. Jadi dia tidak mempertimbangkan mau wadahnya kecil, mau wadahnya besar, terserah. Terserah ya. Ya, meskipun misalnya Bapak punya wadah, salah satu wadah, oh di sini ya. Bapak rasa Bapak ada munculkan di sini di bahan ajar rasa Bapak ya. Oke. Di bahan ajar ini seperti ini kan bahan ajar tadi kan? Iya ya. Ya, ya Lita ya. Ya, seperti ini bahan ajarnya. Nah, bahan ajar yang Bapak buat di sini sudah merangkum ya, maaf, sorry. Bahan ajarnya sudah merangkum di situ tentang fluida tekanan hidrostatis ya. Ya, tentang tekanan hidrostatis. Bentar. Nah, jadi tekanan hidrostatis tadi jangan dilupakan karena berikutnya, pembelajaran kita berikutnya, materi berikutnya adalah tentang hukum Pascal. Ini masih masuk ke dalam fluida statis. Nah, fluida statis itu fluida yang tidak
bergerak, tidak mengalir ya, tidak kemana-mana. Jadi fluidanya diam di satu tempat. Nah, untuk materi kita berikutnya, hukum Pascal, itu Bapak sudah bagikan materinya di grup kelas ya. Sudah Bapak bagikan beserta dengan grup tekanan, beserta dengan materi tentang tekanan hidrostatis. Jadi bisa kalian baca-baca sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari Senin ya. Di hari Senin kita jam berapa? 8.45. Ya, jangan terlambat ya, Bapak mohon ya. Ya, karena ini penting nak, pembelajarannya penting. Setelah tekanan hidrostatis itu hukum Pascal ya. Ini nanti tentang tekanan juga yang masih mengarah ke segala arah. Jadi untuk tekanan hidrostatis tadi nak, dia hanya bergantung pada kedalaman, bergantung kepada massa jenis, bergantung kepada percepatan gravitasi. Jadi yang lain tidak tergantung nak. Meskipun yang satu bentuk wadahnya segitiga misalnya, yang satu bentuk wadahnya bulat, tapi kalau mereka mempunyai kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya juga akan sama. Seperti itu ya. Ya, bisa kalian lihat di sini nah, di judul halaman awal Bapak tadi ya, di sini. Nah, ketika ketiga buah benda ini punya tekanan hidrostatis yang sama nah, di dasarnya nah. Karena dia tidak berpengaruh terhadap volume, tidak. Yang penting dia itu dalamnya sama. Dia punya kedalaman yang sama di sini, ya. Meskipun wadahnya berbeda, volumenya pasti berbeda. Namun ternyata tekanannya yang sama, tekanan hidrostatisnya sama, meskipun beda wadahnya. Itu yang harus kalian pahami ya. Ya, sip. Oke, kalau sudah selesai, karena waktu kita juga sudah habis ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, Bapak hanya mengingatkan tadi pembelajaran kita berikutnya hukum Pascal. Dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta Firly untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Firly. Baik Pak. Adalah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa untuk masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firly karena sudah dipimpin doanya. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian ingat sampai ke depannya. Amin. Pembelajaran ini Bapak tutup. Bila Bapak ada salah kata, Bapak minta maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan keluar masing-masing ke kelasnya ya.